Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah modul, yaitu modul 2 tepatnya, untuk pembatik level 1. Modul 2 ini judulnya adalah Internet Sehat, Bijak, dan Aman. Nah, bagaimana? Apa saja yang ada dalam modul ini? Mari kita simak bersama-sama. Iya, di daftar isi sudah tergambar apa-apa yang akan dipelajari nanti, yaitu yang kegiatan belajar 1 adalah etika berinternet, kegiatan belajar 2 adalah hak cipta di era digital, dan kegiatan belajar ketiga adalah keamanan berinternet. Ya. Mari kita bahas dari awal. Yang pertama, etika berinternet. Ya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur perlindungan atau penjaminan hukum atas aktivitas yang memanfaatkan internet. Pada awalnya, undang-undang yang mengatur ITE ini tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada tahun 2016, undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4 macam perubahan Undang-Undang ITE tersebut antara lain, yang pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal 26 itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya, seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus. Yang kedua, durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah 5 tahun. Dengan demikian, berdasarkan pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya di bawah 5 tahun. Tafsir atas pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Undang-Undang ITE yang baru mengikuti putusan MK yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Yang keempat atau yang terakhir adalah penambahan ayat baru dalam pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik, dan yang lainnya. Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media, pemerintah bisa langsung memblokirnya. Ya. Itu khusus untuk Undang-Undang ITE yang terbaru ya. Hal-hal yang menjadikan pentingnya etika dalam penggunaan internet antara lain adalah yang pertama, penggunaan internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi, sehingga tidak menutup kemungkinan orang dapat menggunakan identitas palsu untuk kepentingan tertentu. Nomor 3, bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis dan tidak etis. Nomor 4, penggunaan internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet. Ya. Yang kedua, bijak dalam berbagi.
sahabat, bahwa kegiatan yang dilakukan di dunia maya itu akan terekam atau dikenal dengan jejak digital. Representasi positif di dunia maya adalah hal yang penting dengan representasi positif di dunia maya. Internet memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menggunakan komunikasi dengan keluarga, sahabat, bahkan masyarakat di seluruh dunia. Terkadang kita tidak memikirkan siapa saja yang dapat melihat update status kita, ya, foto yang dibagikan atau komentar yang kita tuliskan. Jadi kesimpulannya dari poin B ini adalah bahwa apapun yang kita posting itu pasti akan kita pertanggungjawabkan walaupun postingan tersebut sudah kita hapus. Oleh karena itu, bijaklah dalam memposting atau menulis sesuatu di internet. Dan usahakan hati-hati terhadap penulisan alamat, nomor telepon, email, sandi, username, pekerjaan, atau sekolah. Yang selanjutnya mungkin yang bisa kita bahas adalah yang poin C, intimidasi di dunia maya. Sahabat rumah belajar, pernahkah melihat foto seseorang yang tidak seharusnya ada di dunia maya, tapi tersebar luas? Atau mungkin itu bahkan video. Bahkan, hanya untaian kalimat di status, tapi memojokkan seorang atau kelompok. Sahabat harus berhati-hati, karena bisa jadi semua itu termasuk dalam intimidasi dunia maya, atau lebih dikenal dengan cyberbullying. Intimidasi dunia maya atau cyberbullying adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Beberapa tindakan yang dilakukan diantaranya adalah mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain di dunia maya. Intimidasi dunia maya ini tanpa disadari memberikan dampak buruk bagi mereka yang dirundung, baik terhadap fisik maupun psikis. Beberapa bentuk intimidasi di dunia maya diantaranya. Yang pertama, penyebaran data pribadi orang lain, termasuk foto atau video yang tidak seharusnya disebarkan. Yang kedua, ujaran kebencian di media sosial atau postingan, ataupun komentar. Ini biasa dikenal dengan hate speech. Nomor 3, hinaan fisik dan sara. Ya. Yang keempat, backstander, yaitu ikut memberikan dukungan baik berupa like atau komentar pada postingan cyberbullying. Nah, ternyata walaupun kita tidak membuli, tapi kita mendukung pembulian, hampir sama ya. 11-12. Dampak intimidasi dunia maya ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan orang lain mengalami depresi, trauma berkepanjangan, penurunan rasa percaya diri, penurunan prestasi dan kualitas kerja, bahkan bisa berujung pada bunuh diri. Maka dari itu perlu adanya pencegahan intimidasi dunia maya seperti pentingnya menghargai orang lain, sharing, ya. Tapi sharing itu harus disaring terlebih dahulu, kemudian berbagi kebaikan, kemudian pentingnya edukasi terhadap anak tentang etika menggunakan internet atau media sosial. Yang kelima, abaikan jika orang melakukan intimidasi di dunia maya. Jangan pernah membalas, cukup laporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Ya. Ya, salah satu hal yang perlu di-highlight adalah kata-kata seperti netiquette atau internet etiquette atau network etiquette adalah etika dalam penggunaan internet. Ya. Mungkin bisa diingat, siapa tahu keluar nanti di ujian pembatik level 1 ya. Intimidasi dunia maya itu disebut dengan cyberbullying. Kemudian ya, bentuk-bentuk intimidasi itu di dunia maya diantaranya adalah yang tadi saya sebutkan ya. Ini juga harap diingat. Oke, kita ke bagian yang kedua, yaitu hak cipta di era digital.
Apa itu hak cipta? Hak cipta sendiri sudah dijabarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal atau Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer, ya. Oleh karena itu kita penting namanya melindungi hak cipta, ya. Lalu kira-kira apa saja yang didefinisikan sebagai hak cipta yang dilindungi? Masih merujuk pada Dirjen HKI, hak cipta yang dapat dilindungi mencakup nih ya barang-barangnya atau bendanya atau produknya. Ini harap diingat. Pertama buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis. Yang kedua ceramah, kuliah, pidato. Yang keempat alat peraga. Yang keempat lagu atau musik. Yang kelima drama atau tari atau koreografi atau pewayangan atau pantomim. Nomor 6 seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, dan yang lainnya. 7 arsitektur, 8 peta, 9 seni batik, 10 fotografi. Nah ini nomor 10 sering sekali kita di internet mencomot-comot ya. Foto orang itu juga sebenarnya agak rawan karena itu adalah memiliki hak cipta. 11 terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan hasil karya lain. Meskipun secara otomatis hak cipta berlaku pada saat karya tersebut dipublikasikan, namun suatu karya dapat didaftarkan atau dicatat secara resmi melalui Dirjen HKI. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran hak cipta, hal tersebut dapat lebih mudah untuk ditindaklanjuti secara legal. Masa perlindungan yang diberikan berbeda-beda mulai 20 tahun hingga seumur hidup berdasarkan kategori karya. Ya, jadi perbedaannya ketika kita mendaftarkan secara legal adalah ketika ada kasus kita lebih mudah untuk mengklaimnya. Ya. Oke. Pengajuan atas pencatatan hak cipta dapat dilakukan dengan menyerahkan beberapa persyaratan pengajuan kepada Dirjen HKI. Pemerintah juga telah mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan ataupun melakukan aduan terkait pelanggaran hak cipta mereka. Karena fasilitas tersebut disediakan secara daring. Formulir tersebut dapat diakses melalui, nah ini ada formulir hak cipta yang bisa diunduh secara daring. Nah, kalaupun ada pengaduan, bisa diadukan juga secara daring ke pengaduan.dgip.go.id. Pelanggaran ini sendiri dapat diartikan apabila ditemukan suatu tindakan yang melanggar moral dan hak ekonomi penciptanya. Contoh dari tindakan diantaranya dalam mengutip, mengambil konten audio, video, grafis, atau kombinasi diantaranya untuk dimodifikasi atau diperbanyak tanpa adanya izin dari pencipta, sebenarnya untuk kepentingan komersial atau kegiatan lainnya. Nah, cipta ya. Jenis-jenis hak cipta di ranah. Ya, jenisnya adalah yang pertama ada traditional copyright, merupakan hak cipta yang muncul saat karya atau konten tersebut dipublikasikan. Pemilik hak cipta memegang penuh karyanya, sehingga karya atau konten tersebut tidak dapat digunakan, diperbanyak, atau dipublikasikan tanpa izin dari pemiliknya. Yang kedua adalah Creative Commons, atau yang biasa dicantumkan dengan ikon CC.
merupakan lisensi karya cipta yang umum di dunia digital. Perlu diketahui bahwa lisensi CC tidak menggantikan hak cipta. Lisensi CC bekerja bersamaan dengan hak cipta, sehingga memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengubah syarat yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Adapun jenis-jenis CC ini berikut dengan ikonnya dapat diterapkan pada suatu konten sesuai dengan kewenangan pencipta karya. Creative Commons itu bisa dibagi menjadi atribusi, ya, yaitu lisensi yang mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat atas ciptaan aslinya. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas direkomendasikan untuk penyebar luasan dan penggunaan bermateri lisensi. Nah, ini kita biasa temui di YouTube ya. Ada lisensi Creative Commons yang kita bisa ubah-ubah videonya. Yang kedua, atribusi sebagian. Atribusi berbagi serupa. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi copyleft. Pada perangkat lunak, bebas dan terbuka, seluruh turunan dari ciptaan sahabat akan memiliki lisensi yang sama, sehingga ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia dan dapat direkomendasikan untuk materi-materi yang berasal dari penghimpunan materi Wikipedia. Oh ya, saya juga baru tahu bahwa untuk Wikipedia itu lisensi ini adalah atribusi berbagi serupa. Yang selanjutnya adalah atribusi tanpa turunan. Nah, lisensi ini mengizinkan penyebar luasan ulang baik untuk kepentingan komersil maupun non-komersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh dengan pemberian kredit kepada sahabat. Oh ya, tanpa turunan itu berarti tidak boleh disebarkan, namun tidak boleh diubah. Ya. Kemudian, atribusi non-komersial. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bukan untuk kepentingan komersial. Dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada sahabat, dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial. Oh ya, itu atribusi non-komersial. Selanjutnya, atribusi non-komersial berbagi serupa. Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada sahabat dan melisensikan ciptaan turunannya. Hampir sama ya, yang atribusi ini intinya bisa digunakan kembali. Ya, beberapa situs yang berlisensi adalah Flickr, Freepik, Session, OnSpace, dan MaxPixel. Ya, bagi yang sering edit gambar, ambil gambar di internet, Freepik tentunya sudah sering ya. Oke, selanjutnya public domain. Sedangkan copyright yang paling terbuka dan fleksibel merupakan karya yang berada di bawah lisensi public domain. Jika menemukan suatu konten atau karya dengan lisensi ini berarti sang pemilik karya menyerahkan kontennya untuk domain publik, sehingga siapapun dapat menggunakan ulang, menyalin, mendistribusi, memodifikasi, serta bebas tanpa adanya batasan. Oh ya, public domain itu yang umum. Terus yang poin C, menghindari pelanggaran hak cipta. Lalu bagaimana agar kita terhindar dari masalah-masalah terkait pentingnya pelanggaran hak cipta? Ya, yang pertama caranya adalah memahami jenis-jenis hak cipta seperti kita baca tadi ya. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis hak cipta apa yang diaplikasikan pada suatu konten tersebut. Kalau di YouTube biasanya ada di videonya itu ya. Jenis hak ciptanya ada biasanya di bawah. Kita harus dilihat. Untuk pengutipan pada karya tulisan, gunakan tanda petik, catatan kaki, atau parafrasi. Perhatikan bagian term of use, term
and condition pada suatu website yang menyediakan konten free to use. Ya walaupun bebas, tapi kita harus bisa membaca dulu apa itu ya, term of use-nya atau term and condition-nya. Ya. Nah ini yang tahukah Anda channelnya Dan JC, dia yang sering sekali sharing di YouTube tentang hak cipta dan bagaimana kalau channel kita itu ingin bebas dari konten-konten yang terkait hak cipta, itu ada di channel Dan JC. Ya, dia sangat jeli ya melihat hak cipta yang memang sesuai dengan ketentuan dari Google atau YouTube gitu, sehingga video tersebut tidak akan dihapus gitu. Oke, kita sampai ke kegiatan belajar 3, keamanan berinternet ya. Yang pertama, ciptakan keamanan data pribadi ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari kecerobohan kita dalam menjaga data pribadi, terutama pada era sekarang, di mana kita lebih sering melakukan transaksi informasi secara digital. Hari ini berarti semakin banyak celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar privasi data untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kesadaran terkait privasi sangat dan semakin penting. Ya. Nah, bagaimana agar data pribadi kita aman? Ya, yang pertama, jangan menyebarluaskan data pribadi seperti KTP, KK, kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan kombinasi password yang rumit, ganti secara berkala, dan gunakan satu password yang sama di semua akun yang sahabat miliki. Ya, password yang rumit itu biasanya ada kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, karakter khusus, dan angka. Susah itu untuk dibobol ya. Jadi kalau sahabat rumah belajar menggunakan sandi hanya huruf kecil saja, itu tidak kuat sandinya ya. Itu masih gampang untuk dibobol. Apalagi sandinya masih berupa kata gitu ya. Oke. Ada fakta menarik, password 123456 setidaknya dipakai oleh 23 juta akun ya. 1-9 oleh 7,7 juta akun. Luar biasa ya. Makanya harus hati-hati ya. Kemudian kenali laman yang aman dan terpercaya. Hati-hati ya. Jika kita di halaman internet, pastikan halaman tersebut aman sehingga kita bisa memastikan data yang kita masukkan itu tidak akan disalahgunakan. Karena banyak juga website phishing, artinya website yang sepertinya aman tapi dia merekam data-data diri kita untuk dicuri gitu ya. Ya, untuk halaman yang aman itu pastikan menggunakan protokol HTTPS. Lihat di bagian pojok kiri atas. Kalau seandainya tidak HTTPS biasanya ada peringatan ya. Tidak aman. Karena HTTPS itu sudah dilengkapi dengan SSL certificate. Sehingga data Anda itu dienkripsi dulu sebelum dikirimkan ke server. Tanpa SSL certificate, data dapat dengan mudah diambil orang pertas. Ya. Perhatikan kebijakan privasi yang ada di halaman. Hati-hati menggunakan WiFi gratis, yaitu hati-hati karena kalau kita pakai WiFi gratis, otomatis kita terkoneksi ke jaringan mereka, gitu ya. Dan ketika sudah terkoneksi, ada kemungkinan mereka bisa masuk ke sistem kita. Selanjutnya, hati-hati terhadap penipuan atau phishing. Phishing adalah salah satu cara tindakan penipuan dengan mencuri data pribadi secara ilegal demi kepentingan yang merugikan pemilik data tersebut. Ya, biasanya berpura-pura ya menjadi orang yang kita kenal. Biasanya kadang-kadang meng-emaili kita seolah-olah kita itu di-emaili oleh perusahaan-perusahaan besar yang legal seperti Apple, Google, atau yang lain. Padahal ketika kita klik linknya itu mengarah ke website mereka. Dan ketika kita masukkan data-data kita yang nanti dicuri datanya. Oke ya.
Ya, untuk melihat sebuah alamat website itu, situs atau website itu aman atau tidak, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah situs itu terlihat profesional? Ya. Apakah URL situs itu sesuai dengan nama dan informasi produk? Apakah terdapat jendela pop-up? Nah, hati-hati kalau ada pop-up. Pop-up itu adalah jendela atau windows yang muncul manakala kita mengklik sesuatu di website tersebut. Misalkan kita klik register, tiba-tiba muncul halaman lain. Nah, itu namanya pop-up. Nah, pop-up inilah yang biasanya kita hindari, karena biasanya banyak sekali hal-hal negatif dari pop-up itu. Apakah pop-up itu nantinya berisi iklan yang tidak relevan, atau pop-up itu mungkin juga bisa merupakan celah untuk kita supaya diambil datanya ya. Nah, hati-hati dengan email, apakah terlalu menggiurkan atau tidak. Hati-hati juga apakah terdengar sedikit aneh atau tidak. Nah, contoh halaman phishing ya. Webnya seperti Amazon.com, tapi kalau dilihat lebih teliti, ternyata N-nya itu ada 2. Nah, itu hati-hati. Kemungkinan besar dia akan mengambil akun Amazon kita nantinya, dan akun Amazon kita nantinya akan hilang, gitu ya. Ada email palsu juga, ya. Nah, harusnya bankmandiri.co.id, namun email yang dikirim itu ternyata adalah Bank DLRI Mandiri gitu. Serupa tapi tak sama, ada beda sedikit gitu ya. Nah, ini LinkedIn, ini LinkedIn. Nah, mirip, tapi itu tidak sama. Nah, baik, sahabat rumah belajar, untuk modul kedua ini cenderung lebih banyak hafalannya ya. Jadi ada baiknya modul ini dibaca dengan seksama, kemudian pahami rangkumannya, karena di rangkuman itu yang paling penting-pentingnya ada di situ, sehingga kita bisa benar-benar menguasai modul ini. Ada sekitar 35 halaman, tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari pada modul ini nanti akan keluar di tes level 1. Dan Bapak Ibu bisa lulus dengan nilai minimal 70, karena kalau sudah 70 sudah mencapai KKM dan dipastikan mendapatkan sertifikat pembatik level 1 dengan 32 jam pelajaran dan ditandatangani oleh Kepala Pusdatin dan terkategorikan sertifikat tingkat nasional. Oke, itu saja yang bisa kami bagikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Edu, karena subscribe dari Anda itu adalah motivasi besar bagi kami untuk mengembangkan konten-konten lainnya di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.